Pemirsa, aktor sekaligus kreator konten Baim Wong dibuat kagum dengan isi rumah Nikita Mirzani. Baim tidak menyangka artis yang selama ini dikenal keras rupanya memiliki selera yang apik, terutama dalam tata ruang di rumahnya. Walau pada awalnya Baim merasa takut, namun pada akhirnya Baim terlihat menikmati suasana rumah Nikita Mirzani yang megah dengan perabot rumah nan cantik. Yang mana rumahnya? Sebelah kanan. Rumah Nikita yang mana gitu nggak tahu lagi. Nikita Mirzani, aku kenapa bisa ke sini? Nggak. Dia nggak WhatsApp, hai. Mana Nikitanya? Dia belum tahu saya ke sini loh. Oh iya, kayaknya dia juga baru bangun. Nggak apa-apa. Udah bilang tapi saya di sini. Udah tahu belum? Belum. Hah? Oh dia nggak tahu. Ya udah nggak apa-apa. Lihat Celine Dion loh, tanda tangan Nikita Love Celine. Ketemu di mana dia? Kayaknya dia juga takut sama ini gitu. Gue bikin rumah ini dari Nyala tanah, tuh. dari tanah kosong. Jadi dari awal pembangunan, makanya kalau lo lihat sama rumah-rumah yang lain, rumah gue nggak ada yang namanya temboknya retak segala macam, karena gue tungguin, gue mandorin. Ini jadi berapa harganya? Kalau dulu mah murah, sekarang gue jual, ini mau gue jual rumah ini karena gue mau pindah. Jual berapa? Ini mau gue jual 11 M. Tapi lu mau bayar. Kamu panahan ya? Iya, iya mah anak-anak gue tuh olahraganya sudah rasul semua. Panahan, berkuda. Nikita begitu terbuka dengan Baim dan memandu suami Paula Verhoeven itu menyusuri ruang demi ruang di rumahnya. Dan Baim dibuat takjub dengan kerapian rumah Nikita Mirzani. Jadi orang yang berbeda, jadi ibu. Dia menjadi orang beda di rumah. Jadi ibu, bukan bipolar ya, ibu. Kita dibilangin jadi orang berbeda karena dua kepribadian lagi. Iya memang iya betul. Di rumah gue jadi ibu. Anak gue yang sudah nggak ada, asli nggak ada. Ini yang cewek. Iya. Rasanya. Yang sudah diikhlaskan. Jangan dong. Jangan dong. Jangan ya. Insya Allah diberi kesadaran. Iya, insya Allah diberi kesadaran. Makanya diikhlasin dulu. Biar dia diberi kesadaran. Ini marmer loh ini. Ini marmer. Sama oh dia sama. Ini marmer harganya Ini mahal ini. dulu gua beli hampir 800 juta. Ini mahal nih. Iya. Kita tahu kok gini-gini. Ini juga marmer. Ini kok marmer ini. Ya iya. Onyx namanya. Baim mengakui Nikita Mirzani yang dikenal sebagai artis yang keras dan kontroversi, rupanya seperti ibu pada umumnya sayang terhadap anak-anaknya. Baim mengaku penasaran dengan sikap Nikita Mirzani yang berbeda ketika berada di rumah. Sebab itulah ia menanyakan soal masa depan Nikita Mirzani. Ini kita yuk, kasihan loh. Seru ya, tahu mengenai dia lebih dalam. Kita sebenarnya iseng aja main sini. Dia cerita semua. Mau jadi ibu yang baik aja buat anak-anak gua. Semua perempuan begitu. Itu cita-cita terbesar gue. Udah. Berarti dia normal. Iya, ada kan kalau ditanya cita-citanya apa, ini tuh enggak. Gue mau jadi ibu yang bener aja buat anak gue. Berarti dia normal kok, ternyata. Emang di pikiran lo gue mau nyebut apa? Gak tahu, gue pengen tahu aja. Ih, gue udah. Kalau ke arah yang beda, ya bukannya disalah, cuma tapi biasanya orang itu menjawabnya mau jadi ibu yang baik buat anak-anaknya. Karena gue udah, 3 tahun lagi gue 40. Nah, iya. Nikah lagi, punya anak lagi. Enggak, udah steril. Oh, udah steril? Iya, karena gue takut kalau misalkan gue punya anak lagi, sayang gue terbagi sama yang bayi ini. Jadi biarkanlah sayang gue udah sama mereka. Sebenarnya gue pengen masih mau punya satu lagi, tapi setelah gue pikir-pikir kalau gue ada anak lagi, soalnya gue kalau sama bayi tuh sayangnya tuh sayang banget, Im. Oh, oke. Lu suka anak kecil ternyata? Iya, gue tuh aduh bisa Bisa ngelupain yang ini. ngelupain banget. Bukannya nggak sayang, tapi gue nggak tahu ya sama bayi tuh gue kayak gimana banget gitu. Nama Im? Sama bayi. Oh iya. Sama bayi. Kunjungan Baim ke rumah Nikita menegaskan jika keduanya tidak ada masalah. Padahal sebelum ini mereka sempat disebut-sebut berselisih paham. Keduanya ribut perihal karyawan mereka.
Akan tetapi, pada pertemuan itu, keduanya mengungkapkan jika sudah tidak ada masalah satu dengan lainnya. Tapi kok nggak ribut nggak seru. Udah nggak Baim, udah kalau mau ribut tuh ribut sama siapa? Karena yang Asal jangan Baim, yang lain enggak, jangan. mana pernah ribut sama Baim. Oh iya, gara-gara kambing. Gara-gara pribadi tuh nggak pernah ini gesek karena Baim tuh nggak pernah. Iya nggak? Gue cuma pengen penasaran satu. Itu dia pertama ngomongnya apa sih? Pertama kali dateng ke lo tuh bilang, misalkan lihat si YouTube-nya gue tuh yang itu. Enggak, itu tuh gara-gara Dianya pasti ngomong apa? Bukan, pertama kan gara-gara netizen ngetek-ngetek. Kak, Oh, Kak, dari situ. jangan sama Baim katanya. Baim tuh maling kan. Hah? Dari siapa ya? Tuh ada di konten YouTube-nya Baim katanya gitu kan. Oh, netizen Ya, yang ngetek-ngetek. gitu. Terus habis itu karena udah keburu emosi gara-gara fotonya paling gede, jadinya udah tersulut gitu. Tapi dia baik orangnya. Gitu ceritanya. Nah, nggak lama naik konten kedua. Pas konten kedua kan dijelasin sama Baim bahwa Ya, pembantunya Bibi gitu. Ya udahlah, nggak usah diinin lagi, udah selesai. Cuman kan gue jadinya kayak, kok Baim, kita kan nggak ada masalah, kok Baim nggak mau dengerin aku gitu. Oh, pegelnya gitu. Nikita Mirzani dan Baim mengungkapkan keributan yang terjadi kala itu dipicu oleh orang lain, sehingga keduanya kini lebih cepat berdamai. Bahkan Baim dan Nikita Mirzani juga terlibat satu proyek bersama. Lantas apa alasan keduanya ribut waktu itu? Dari Nggak casting dibilangin sama dia. udah tahu kita mau casting Baim ya katanya. Hah, Baim mau pulang gitu. Awalnya yang gitu kan. Karena kan belum pilihan tepat dong. Belum ketemu kan. Hah, Baim mau pulang gitu. Kagak kenapa-napa ya bilang. Udah WhatsApp. Udah nggak ada masalah sebetulnya, udah nggak ada masalah sama sekali. Cuman belum ketemu aja kita. cuman kan gini, kenapa jadi dia main di film gue gitu? Itu benar. Kenapa jadi gue? Gue juga pikiran kenapa jadi gue di film Nikita ya? Gue bilang gitu. Tapi dia nggak bilang. Dan orang-orang juga nggak tahu banget kita ribut dulu Iya. kan. Jadi emang kenapa pada nanya gitu kan? Mengapa sama Baim? Iya nggak kenapa-napa. Kenapa jadi dia doang gitu? Udah kan dikasih lihat kan. Jadi kan setiap yang di casting kan aku nggak datang. Terus habis itu dikirim. Oh bagus juga nih actingnya gitu. Gitu. Dia belum pernah dia Nggak ngeremehin karena kan Baim sebelumnya juga main film. Ada film dia yang bagus. Mudah-mudahan ya di sini bagus juga ya. Apa di sini Hanun feeling banget dan gue juga mainnya enak banget. Beberapa scene yang gue jagoin tuh enak banget. Ya Allah gue bilang. Dan kita mengakui berdua gitu loh. Tuh untung lu ya. Iya untung lu ya. Susah dapat chemistry gitu. Dia serius banget actingnya. Si Hanun tuh. Bagus banget itu. Terlalu mendalami dia. Itu cita-citaku lo main sama dia. Masa? Iya, gue bilang iya. Gue bilang sama Reza juga, gue pengen banget main sama Hanun. Kapan ya gue bilang. Satu cewek yang gue penasaran mainnya. Karena dia main biasa aja, normal aja. Kita deliver itunya rasanya. Iya. Nah gue bilang sama dia pas lagi pertama lagi di kali mana ketemu. Gue udah ngomong. Reading? Iya. Oh berarti emang udah match lah ya. Gue bilang sama siapa dia, gue terima ini gara-gara lu loh. Oh bukan gara-gara gua. Bukan. Banyak loh. Dulu saling bantu, kini berseteru, itulah yang terjadi pada pengacara Rasman Nasution dengan Iklim Hakim. Perseteruan keduanya bahkan menggelinding liar hingga fakta baru diungkap keduanya. Rasman mengaku kecewa dengan Iklima dan kini siap memenjarakan mantan kliennya itu. Lantas bukti kuat apa yang membuat Rasman begitu percaya diri dapat mengalahkan Iklima secara hukum? Bukan hanya itu, dalam pemeriksaan polisi, Rasman membawa dua saksi yang dianggap menguatkan tudingannya terhadap Iklima terkait pelaporan palsu. Sebab sebelum keduanya berseteru, Iklima sempat melaporkan Hotman Paris atas tudingan perbuatan tidak menyenangkan. Namun dalam prosesnya, Hotman Paris yang tidak terima melaporkan balik Iklima bersama dengan Rasman Nasution, kuasa hukumnya, atas dugaan pencemaran nama baik. Sesuai dengan hasil gelar wasidik, salah satu persyaratan dari wasidik
agar tetap status tersangkanya terus sampai ke limpahkan ke kejaksaan adalah harus dilakukan mediasi, yaitu RJ, dan itulah hari ini. Dan ternyata dia tidak hadir, bahkan dia WA penyidik, bahkan bikin postingan di Instagram dia bahwa dia sibuk. Ya karena dia tahu, karena mungkin dia tahu saya tidak akan mau berdamai dengan orang seperti dia. Jadi tadi saya sudah tanda tangani absen bahwa hanya saya yang hadir, terlapor tidak ada yang hadir, dan mudah-mudahan proses penyidikan akan meningkat karena memang hasil gelar cyber maupun hasil gelar wasidik semuanya mendukung status tersangka agar diteruskan. Hanya perlu dipenuhi persyaratan, salah satu adalah yaitu coba mediasi. Dan saya sudah mengatakan dari dulu dan sekarang pun saya bilang sama penyidik, saya tidak akan mau berdamai mediasi dengan orang seperti si botak itu. Sudah menyatakan di BAP bahwa dia tidak pernah dilecehkan oleh Hotman. Sekali lagi, Iklim Hakim sudah di BAP menyatakan dia tidak pernah dilecehkan oleh Hotman. Sayangnya, pada saat proses hukum tengah berjalan, hubungan Iklima dan Rasman mendadak renggang hingga akhirnya Iklima mengganti pengacara dan mencabut laporan terhadap Hotman, sekaligus mengungkapkan jika pelaporannya terhadap Hotman tidak sesuai. Rasman yang mengetahui hal itu geram dan melaporkan Iklima atas dugaan laporan palsu atau memberikan keterangan palsu hingga menimbulkan keonaran. Sebab itulah Rasman membawa 2 saksi untuk memperkuat laporannya. Sebagaimana janji saya, bahwa hari ini saya akan membawa saksi dari pihak saya terkait dengan laporan saya terhadap saudara atau saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklim Hakim yang diduga telah melakukan kebohongan atau pernyataan bohong atau informasi palsu atau pernyataan palsu di akta otentik dan atau yang dapat menimbulkan keonaran. Bukan hanya Rasman, Iklim Hakim juga hadir menjalani pemeriksaan terkait pelaporan Hotman Paris Hutapea. Iklima mengaku hadir karena ingin masalah dengan Hotman Paris cepat selesai. Sementara disinggung soal pelaporan Rasman atas dirinya, Iklima didampingi kuasa hukumnya mengaku tak ingin menanggapi terlalu jauh. Mengapa demikian? Lantas bagaimana pula reaksi Rasman yang merasa diabaikan oleh Iklima? Konteks 266 itu adalah memberikan keterangan palsu ke dalam akte autentik ya. Nah, artinya akte autentik itu adalah akte yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pertanyaan saya, Pak Rasman itu pengacara atau pejabat negara yang berwenang untuk membuat akte? Itu saja gitu kan. Maka hal itu tidak perlu jauh kita tanggapi lah, karena kita lihat memang laporannya dipaksakan gitu kan. Pemirsa, alur kisah dalam series Twisted semakin seru hingga kini telah memasuki season ketiga. Pada season 3 ini, para pemain Twisted berbeda dari Twisted 1 dan Twisted 2. Dan tak mengurangi keseruan alur kisahnya, pada Twisted 3 ini menampilkan artis muda Andres Adelio dan Hana Saraswati. Kedua pemain yang ditemui di sela reading mengungkapkan rasa bangganya. Aku ngerasa kayak mungkin butuh referensi ya, cuma ternyata karena aku di guide juga sama Ko Martin sama banyak lah teman-teman juga di sini, kita brainstorming gitu, jadi ujung-ujungnya karakternya semua kebentuknya emang di dalam ruangan reading ini, nggak dari mana-mana gitu. Termentari ini mungkin jadi perempuan jangan terlalu naif kali ya, jangan terlalu baik, jangan terlalu naif. Menurut mereka, Twisted 3 juga memiliki jalan cerita serta kejadian yang berbeda dari 2 seri sebelumnya. Dari episode 1 hingga 8, ketegangan dan keseruan dari suatu kejadian. Andres dan Hana mengaku begitu tertantang memerankan tokoh yang dianggapnya berbeda dari karakter yang pernah diperankan. Lantas, bagaimana suka duka yang dihadapi keduanya saat memerankan tokoh dalam series Twisted 3 ini? Karakter kayak gini, terus juga ini lagi proses reading biar makin lengket karakternya. Kalau bisa dijelasin sih agak ekstrim, aku bisa bilang kayak gitu. Karakternya ekstrim banget karena apa ya, nggak pernah kepikiran sih aku bakal mainin peran kayak gini. Akunya sih sedikit lebih ngerti dan nyaman sekarang. Itu udah kebayang, maksudnya karena sudah hari ketiga, sudah 3 hari berturut-turut mencoba menjadi orang yang dimaksud sama skrip. Mulai kegambar lah walaupun belum seluruhnya.